promosi misalnya. Terus adakah yang bisa kasih saran ke saya? Terus manajemen ini, misalnya manajer produksi, manajer pemasaran, manajer apalagi, mereka kasih pendapat. Sebaiknya kita nanti seperti ini, sebaiknya seperti ini. Semuanya ngasih pendapat mereka, tetapi yang menentukan tetap si aku, si pemimpinnya, gitu. Berdasarkan mereka ini. Itu yang disebut desentralisasi. Bagaimana mbaknya? Desentral itu kan nyebar. Kalau sentral kan bersatu. Nyebarnya mengenai kalian boleh memberikan pendapat, tapi tetap keputusan ada pada saya. Kalau yang di sini, ini kan lebih kepada hubungan antara atasan dan bawahan. Jadi maksudnya jangan sampai terlalu dibatasi antara atasan dan bawahan. Di neoklasik ini kan human relation, jadi semuanya itu berhubungan dengan baik. Kalau bisa saling berkomunikasi. Yang pertama kan perhatian atasan terhadap karyawan. Jadi kita ngomong bareng-bareng, kita menyelesaikan semuanya bersama untuk kepentingan organisasi. Seperti itu. Kemudian pendekatan integratif dalam pengukuran efektivitas organisasi. Sebenarnya kan ini setelah proses rasio-rasio ini kan ada pendekatan gabungan ya, kalau teman-teman lihat di halaman 326. Pertama tadi kita pendekatan sasaran. Ini pendekatan sasaran. Yang kedua pendekatan sumber. Yang ketiga pendekatan proses. Yang keempat gabungan. Jadi pendekatan gabungan ini menggabungkan ketiga pendekatan tersebut dalam menentukan tujuannya, dalam menentukan sasaran. Karena menurut mereka kalau salah satu saja itu kurang seperti itu. Jadi menggunakan ketiga pendekatan tersebut untuk menentukan sasaran. Hal ini bisa juga dikatakan dengan pendekatan integratif. Integratif itu terintegrasi berarti digabungkan. Itu dalam hal ini ada pengukuran efektivitas organisasi. Yang pertama pendekatan konstituensi, yaitu memandang keseluruhan kegiatan dalam organisasi. Tidak hanya jadi semua kegiatan dalam organisasi itu diperhatikan untuk membuat suatu sasaran atau suatu tujuan. Berbagai kelompok di dalam maupun di luar organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap performansi organisasi, serta pengukurannya melalui kepuasan setiap konstituensi. Silakan nah ini kelihatan ya. Dalam perusahaan itu kan ada jenis konstituensi. Namanya ini adalah konstituensi. Ini konstituensi dalam organisasi yang terdiri di atas pemilik perusahaan, karyawan, konsumen, pemberi pinjaman, lingkungan, supplier, pemerintah. Dua ini adalah internal yang kita. Nah ini kan bahwa dalam organisasi itu, dalam konstituen itu ada kelompok di dalam maupun di luar organisasi yang berkepentingan terhadap organisasi. Yang dari dalam adalah pemilik perusahaan dan karyawan. Itu dari dalam organisasi. Kriteria efektivitasnya itu tingkat keuntungan. Kalau karyawan, kepuasan kerja, besarnya imbalan, sistem pengawasan yang digunakan. Sedangkan lainnya itu yang berada di luar organisasi, seperti konsumen, pemberi pinjaman, dan itu adalah kriteria efektivitasnya. Konsumen itu akan menganggap efektif kalau produk
mengembalikan pinjamannya, maka dia disebut efektif. Kemudian lingkungan, itu kriterianya sumbangan atau partisipasi perusahaan terhadap kegiatan komunitas, supplier, kelancaran dalam transaksi, karena biasanya kalau belanja bahan baku atau bahan-bahan itu utang dulu, kan ada yang utang dulu gitu nggak langsung bayar ya. Maka itu kelancaran transaksi pembayarannya itu mempengaruhi atau merupakan kriteria dari efektivitas perusahaan atau organisasi. Pemerintah, kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan pemerintah. Kelebihan dari pendekatan konstituensi adalah ini: kemampuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pertanyaan? Konstituensi itu apa dengan stakeholder yang jenis konstituensi? Menurut dilihat dari contohnya, iya. Stakeholder, iya. Ada yang bisa menyebutkan stakeholder itu siapa aja? Jadi stakeholder itu yang ada di luar dan di dalam perusahaan, masuk konsumen, supplier dari kan pertamanya supplier dulu, terus karyawan, pemilik, karyawan, konsumen, terus mungkin di sini ada pemerintah, gitu. Jadi semuanya itu masih. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang pendekatan bidang sasaran.